Musikaligus. Ngobrolin musik sekaligus. Halo semua, Musikaligus hadir lagi barengan sama gue Reno Aditya. Dan kita punya More on Mumbles. No, they are not from England, they're from Yogyakarta. Hai. Punya Awan dan Lintang. Yes, betul. Awan dan Lintang. Ini backstory ini ternyata soundman gue tahu banget sama More on Mumbles. Iya. Kita sempat DM-an ya Mas ya. IG ya. Iya kan? Iya. Kemarin udah sempet DM. Besok gue yang nge-sound katanya. Siap. Oke. Gitu, Menarik ya. nih. Jadi More on Mumbles sih bukan musisi baru di industri musik di Indonesia ya. Tapi kalau masuk industri baru karena baru beberapa bulan di diakuisisi Dipinang Sony Music Indonesia. Dan memang Indonesia itu kecil banget, ternyata gue satu kampung sama Awan. Well, nih More on Mumbles pasti orang-orang pada suka nanya, dan gue juga penasaran. Gue nggak riset lebih jauh karena nggak dapetin kenapa More on Mumbles gitu. Kenapa dikasih nama itu? Mungkin sekalian cerita juga sebagai duo juga kali ya. Jadi awalnya itu saya sama Awan, kami punya band anak kuliahan. Biasa kita bikin band kan berlima. Saya vokalisnya, Awan gitarnya, terus kita cinlok tuh. Cinlok. Kirain kakak Ade ya? Oh ya? Demi apa sih? Ya, tapi emang kalau jodoh katanya mirip ya. Gitu, habis cinlok, habis itu karena kita pacaran, terus kan kami sama-sama suka musik, sering bikin musik bareng. Kita bikin duo deh gitu, bikin lagu, bikin cover. Nah, bikin lagu, bikin cover tuh kan pengennya di-upload tuh ke YouTube, harus ada nama nih gitu. Bikin nama apa ya gitu. Beberapa pilihan akhirnya jatuhnya ke More on Mumbles itu. Karena jadi kami tuh sering ngobrol, apalagi kalau misalkan di motor tuh kita lagi jalan-jalan, terus saya di belakang kan suka ngomong-ngomong kayak ngomongin inilah, ngomongin itu gitu kan. Protes inilah. Sementara Awan gitu. cuman hah? Apa ya? Berharap pertanyaannya yes no question ya. Jadi kayak iya. Tapi akhirnya dari gumaman-gumaman itu akhirnya kita ngobrol lebih jauh, dan kadang juga akhirnya jadi lagu, jadi apa kayak gitu. Jadi More on Mumbles. Iya, ada yang dari Mumbles itu ada sesuatu yang lebih yang bisa kita jadiin karya kayak gitu. Udah lama belum sih More on Mumbles? 2017 ya. Kami sempat vakum 2 tahun. Ya sekalian pandemi juga itu kan. Sekalian pandemi. Tapi itu kebetulan banget loh. Iya benar. Kalau di Jogja sendiri gimana? Apanya? More on Mumbles di skenanya cukup dikenal kah atau? Wah. Bukan kekuasaan kita kayaknya untuk menjawab itu sih. Tapi kita kayak setahun manggung 4 kali ada kali ya. Ya itu ya, bisa dilihat betapa tidak lakunya ya. Enggak mungkin. Enggak, tapi kayak di Jogja kan persaingannya ketat loh. Milih-milih aja kita, milih-milih. Iya, kita kayak misalkan ada festival apa, kita submit gitu sih sebenarnya. Dapat panggungnya biasanya dari kayak gitu. Karena di Jogja tuh banyak tuh festival-festival kesenian. Kita submit deh kayak gitu. Awalnya emang mau serius jadi musisi apa karena udah iseng-iseng aja di YouTube? Awalnya karena butuh outlet itu sih, karena merasa musik itu kebutuhan. Abis itu dan nggak mungkin nggak serius sih, maksudnya bikin sesuatu yang dari perasaan, dari apa itu kan pasti serius kan. Dan ya akhirnya ketika dilanjutin terus, dijalanin terus serius kan, akhirnya pengen ke arah serius juga gitu. Nah, FYI, Rovers mereka ini sebenarnya udah punya album perdana ya. Betul. Bukan sayangnya. Tetapi karena akan dirilis dengan format yang lebih spesial lagi, ditarik lagi gitu. Betul. Bocoran dulu gimana respon orang-orang album pertama juga kalah kok nggak sejujurnya. Betul. Gimana tuh? Responnya? Teman-teman lah. Kan kita waktu itu ngerilis albumnya setelah 2 tahun vakum. Jadi sebenarnya ketika rilis album itu kan menandakan bahwa kita comeback, tapi comeback yang serius gitu. Dengan kita kita rilis 12 karya. Jadi bukan yang kayak cuma single terus hilang lagi. Jadi kayak sebuah komitmen. Jadi sebenarnya teman-teman skena sedang. Teman-teman band di Jogja juga kayak antusias, nanyain kayak gitu sih, lebih ke itu, bukan yang kayak karena kalau bagus jelek itu kan selera ya. Maksudnya teman-teman di Jogja juga punya seleranya masing-masing, tapi mereka bersemangat lah, balik lagi nih, berkarya lagi nih gitu sih. Jadi lebih ke kayak gue ada acara nih, main dong kayak gitu sih. Tapi kalau ditanya musik kalian itu apa sih?
genre-nya. pop viral. Pop Sedap. Dua pop viral. Padahal baru berapa. Tapi ya pop kali ya, Iya, paling pop. aman karena kita juga kan punya banyak referensi, Referensi, tapi dari kecil kita selalu dengerin musik-musik pop. Jadi keluarnya mungkin ketika kita ngeluarin musik kita pengennya disebutnya musik pop kali ya. Tapi kalau ya tadi kan referensi kan, sebelumnya waktu sebelum ada album, sebelum memutuskan untuk nih kita serius ini nih after comeback, after pandemi gitu. Kalian mainin lagu-lagu siapa sih? Main lagu sendiri. Iya. Udah bawa lagu sendiri. Iya. Karena ya itu tadi kan 2019 tuh kita udah ngeluarin mini album sebenarnya. Isinya 5 lagu gitu sama jadi kalau manggung kan paling manggung tuh dapatnya 30 menit, 20 menit. Jadi sebenarnya cukup aja buat bawain Bawa lagu 3-4 sendiri. lagu gitu ya. Benar, kayak gitu. Ketika misalkan ada durasi yang lebih panjang, mungkin kita bawain satu cover ya paling mentok ya buat refreshing aja gitu. Nah, sebenarnya kan you guys couples udah nikah atau masih pacaran? Udah nikah. Udah nikah. Sebenarnya sih yang musisi yang nikah berdua itu banyak sih ya. Cuman kan setiap bisnis, musik kan bisnis ya. Pada akhirnya kan jadi bisnis nih. Ada bisnisnya. Karena sekarang udah mulai serius, udah terjun ke industri musik nasional, diurus sama label besar, jadinya ada bagian bisnisnya nih. Ya. Ya kan, setiap bisnis tuh punya kendala, punya problems, punya tantangan, dan setiap pernikahan juga seperti itu. Betul. Gimana Pak Awan, banyak arahnya atau gimana nih? Kenapa Mas Reno nanyain lawan? Iyalah, laki-laki kan harus selalu mengalah gak sih? Gitu ya. Karena mungkin sebelum kita kerja kita berpasangan dulu. Maksudnya kita pada dasarnya adalah dua sepasang. Sepasang. Ya, kita suami istri kayak gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, mau itu kerja, mau itu bisnis, mau itu main, itu selalu kita sepakat bahwa kita akan terbuka terhadap segala hal. Oke. Benar. Sama kalau ada masalah, biasanya kita stop dulu tuh bisnisnya, semua. stop dulu mainnya, kita selesaiin Selesai dulu dulu. masalahnya. Nah, kami dari awal pacaran dulu punya kebiasaan itu sih. Oh, jadi family comes first dulu tetap ya? Masalah selesai duluan lah. Jadi mau biar kita ngelakuinnya juga nggak kayak ada ganjelan. Iya. Karena kita pernah ngelakuin itu dan kurang enak ya. Iya. Manggung lagi berantem gitu? Iya. Manggung pernah ya? Enggak sih, kalau manggung nggak pernah. enggak. Waktu itu bikin lagu aja lagi berantem pernah. Iya. Salah tahu, bukan gitu ya? Males tahu. Kurang enak. Iya, kok nggak enak-enak sih. Gitu. Seru. Tapi ya itu tadi ya, mengawali karir dari so-called band daerah. Iya. Gitu sih. Tapi jangan salah, kata-kata band daerah itu bukan bermaksud mengecilkan, tapi band daerah sekarang keren-keren gitu. Parah. Keren-keren banget. Tapi kita nggak pernah tahu gimana strugglingnya mereka di daerahnya. Gitu kan, tahu-tahu kan ketika mereka udah dalam tanda kutip berjuang di Jakarta, mereka udah punya nama gitu. Tapi boleh sedikit cerita nggak sih gimana sih perjuangan More Mumbles dulu dari manggung setahun 4 kali? Aduh, kita konsepnya konsep ikhlas ya. Iya sih, benar. Jadi dibayar gak sih waktu itu? dibayar. Ya, ada yang bayar. Tapi kami juga menganggap, sorry aku potong. Kami juga pengennya itu kalau di musik itu kan bisa lebih bebas ya, lebih luasa, nggak pengen itu tuh harus ada bayarannya, harus dapat berapa gitu. Makanya kami juga punya pekerjaan yang menopang hidup kita gitu. Jadi di musik itu bisa lebih bebas dari situnya. Jadi mungkin selesai kuliah itu kan kita masih pengen main musik, tapi kita pengen hidup juga. Kayak kita nggak pengen kemudian main musik full terus kayak full throttle profesional secara full time gitu. Tapi kayak kira-kira ada nggak ya